Metsugi pun menggunakan singkat. Terima kasih. Tolong saya kapok. Mari kita sambut penampilan dari kelas 9H yang berjudul Isuge Token Itiwa. Selamat menyaksikan kembali. Metsuge Token Meniwas. Ada suatu cerita tentang Metsuge dan Meniwas. Metsuge adalah orang yang tajir melintir. Ia memiliki banyak tabungan dan deposit. Karena itu, ia juga tak segan merampas barang jaminan jika ada yang tak mampu membayar pinjaman. Sedangkan Meniwas, seperti panggilannya, ia adalah orang yang miskin. Pekerjaannya sehari-hari adalah mencari kayu bakar di hutan. Ia hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga beras pun sulit untuk didapatkannya. Walaupun miskin, ia tak mau sombong ataupun jahat kepada orang lain. Ia selalu baik dan membantu orang lain. Berbeda jauh dengan Metsugi, peringanya amat buruk. Ia sombong, kikir, hingga usir terhadap warga miskin. Suatu hari, saat hendak masak, Meniwas tidak punya api. Meniwas pun mendatangi rumah Metsugi untuk meminta api bakar. Permisi, Mbak. Saya meminta korek api buat menyalakan kayu bakar, Mbak. Ngapain minta korek api di sini? Aduh, api aja lah kamu gak punya. Miskin sekali kamu terlahir di dunia ini. Duh, Gusti, aku udah masak pakai kompor, tinggal tekan tombol aja, apinya udah nyala. Lah kamu masih pakai kayu bakar? Kasihan sekali loh. Beli korek aja kamu gak mampu. Bingung sekali aku lihat kondisimu. Tapi saya mau masak, Mbak. Dan saya tak punya korek api satupun. Ya, bakal aku kasih. Tapi ya jelas gak gratis lah. Cariin dulu aku butuh. Kalau kepala aku udah bersih, baru aku kasih korek api. Ya, sama sedikit beras deh sebagai bonus. Segitu baiknya mau aku ke kamu. Ucap Metsuge kepada Meniwas, dan Meniwas pun bersedia mencarikan kutu di kepala Metsuge. Ratu, banyak sekali kutu di kepala Metsugi. Pas keramas mungkin tidak pernah pakai sampo loh. Banyak sekali kutunya seperti bertolak dengan memandi loh. Meskipun dengan kondisi seperti itu, Meniwas tetap konsisten mencari kutu hingga siang. Setelah dirasa cukup, ia lalu diberikan api serta upah beras 1 gelas seperti yang dijanjikan oleh Metsugi. Setelah Meniwas pulang, Metsugi meraba kepalanya dan mendapatkan seekor kutu lagi. Metsugi pun marah karena ternyata masih ada kutu. Ia pun bergegas menuju rumah Meniwas. Lihat nih, masih ada kutu di kepalaku. Itu berarti kamu tuh gak serius kerjanya. Upah aja yang ada di otakmu, dasar orang miskin. Sini kembaliin berasku. Mbak, ampura, berasnya sudah saya masak menjadi nasi, Mbak. Ya gak masalah kalau udah jadi nasi. Ku ambil nasimu sebagai gantinya. Oh iya, tadi kamu juga minta korek api kan? Sini balikin biar sekalian ku bawa pulang. Meniwas pun tertegun. Ia bengong sembari menahan rasa lapar menyaksikan peringan Metsugi yang seperti itu. Ratu, semua pemberiannya diminta lagi. Kejam sekali Metsugi. Keesokan harinya, Metsugi meminta bantuan kepada Meniwas untuk menunggu padi. Meniwas dijanjikan beras 2 gelas, sehingga ia pun menyanggupi permintaan Metsugi. Hingga siang dia menunggu padi dan saat sudah selesai, ia diberikan beras 2 gelas oleh Metsugi.
bagaimana saya mengembalikannya? Berasnya sudah saya masak menjadi nasi. Halah, pokoknya kembaliin. Mensugi mengambil nasi itu dan membawa pulang. Dada Mentiwas terasa sesak saat dia menyaksikan perilaku Mensugi terhadap dirinya. Tak terasa air matanya menetes sembari membayangkan nasibnya yang sedari tadi belum makan. Ditambah lagi tingkah laku Mensugi yang sangat kejam terhadapnya. Mentiwas lupa mencari kayu bakar dan daun paku. Saat sedang mencari kayu bakar di semak-semak, tiba-tiba datanglah seekor kijang mengambilnya. Sedang mencari apa kau di sana? Ucap sang kijang. Mentiwas terkejut melihat kijang yang bisa berbicara seperti itu. Dan kali ini yang melihat seekor kijang bisa berbicara. Ia merasa takut dengan kijang itu, karena ia menyangka kijang itu adalah lawan jadi-jadian. Meskipun ketakutan, dia memberanikan diri menjawab pertanyaan sang kijang. Saya sedang mencari kayu bakar dan daun paku. Untuk apa kayu bakar dan daun paku itu? Untuk saya jual. Kalau ada sisa, untuk saya makan kijang. Hei, jika semua laku, apa yang akan kamu makan? Sebaiknya kamu makan dulu, sisanya baru dijual. Aku akan membantumu jika kamu mau. Peganglah ekorku, aku ada hadiah untukmu. Mentiwas pun memenuhi permintaan kijang. Saat melepaskan ekornya, tangan Mentiwas banyak berisi emas. Ada koin-koin dan aneka perhiasan yang dia dapatkan. Bahagia sekali bergegas pulang sembari membawa perhiasan itu. Mendadak ia menjadi kaya. Ia membeli dan memakai pakaian yang bagus saat berbelanja ke pasar. Mensugi yang iri melihat Mentiwas berpakaian bagus dan sebanyak itu. Pasti kamu nyuri ya? Atau jangan-jangan kamu jual diri lagi? Rupamu tak cantik. Emangnya ada yang tertarik sama kamu? Kamu kan gak punya tabungan, apalagi deposit. Pasti emas-emas itu hasil curian ya? Dasar orang miskin, buruk rupa, perilakumu tuh juga jelek. Perhiasan ini bukan hasil curian, apalagi hasil jual diri. Itu loh, kemarin itu saya ke hutan cari kayu bakar sama sayur paku, Mbak. Terus saya ketemu sama seekor kijang. Kijang itu nyuruh saya ngambil sesuatu yang ada di ekornya. Ya udah, saya turutin aja. Terus saya malah dapat sebuah kantong. Ya udah, saya buka, ada banyak emas ternyata di dalamnya. Gitu loh ceritanya, Mbak. Saya nggak mencuri, tapi saya dapat hadiah dari seekor kijang pas saya lagi di tengah hutan kemarin. Dan benar saja yang apa diceritakan oleh Mentiwas, seekor kijang datang menghampiri Mensugi dan bertanya kepadanya. Hai orang miskin, apa yang sedang kau lakukan di sana? Tuan kijang, saya kelaparan karena dari kemarin saya belum makan. Saya kemari untuk cari kayu bakar dan sayur paku untuk dijual. Saya orang terawang miskin, Tuan kijang. Kalau begitu, peganglah ekorku, maka kau akan mendapatkan hadiah dariku. Setelah mendengar perkataan kijang, Mensugi merasa senang dan berbisik. Yes, yes, yes. Pasti harus dapat banyak emas. Mensugi pun memegang ekor si kijang. Setelah memegang ekor si kijang, tangannya pun tidak bisa terlepas seperti ketakutan antara ekor dan tangan Mensugi. Saat tangan Mensugi tak bisa dilepas, kijang mulai berlari ke semak-semak sampai Mensugi merasa kesakitan. Tolongin saya kapok. Mensugi tergeletak di dalam hutan dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya ditemukan oleh para pengawal dan daya-dayanya dan dibawa kembali ke rumahnya. Saat sampai di rumahnya, Mensugi dinyatakan telah meninggal. Demikianlah drama cerita